Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Terima kasih. Secara pribadi kami sedikit badannya enak karena mulai tanggal 2 sampai tanggal 5 ada workshop 3 malam 4 hari. Tiap hari mulai jam 8 pagi sampai setengah 12 malam. Jadi 2 jam sebelum istirahat, 2 jam di kudus begitu, tapi pembicaraannya masih belum selesai sehingga pada hari terakhir tanggal 5 selesainya setengah 4 pagi. Terus yang setelah sarapan jam 8 di sini suaranya betul-betul habis, jadi sekarang sudah mulai lumayan. Jadi walaupun kedengarannya kurang enak, tolong dimaafkan ya, jadi keadaannya memang seperti itu ya. Jadi baru-baru ini kayaknya banyak terjadi gangguan dan masalah. Mungkin ini sebagai suatu tanda bahwa Tuhan ingin melakukan karya Roh Kudus yang sungguh luar biasa. Tapi iblis yang tahu, dia cemburu, jadi dia mau mengganggu karya Tuhan dengan menggunakan berbagai taktik-taktik, tapi jangan kita kalahkan. Jadi mari kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan menguatkan hati kita, doa, semangat. Bagaimanapun karena Tuhan akan mencerahkan karya Roh Kudus yang sungguh luar biasa dalam SPC tahun 2012. Di dalam karya yang mulia ini, jangan kita patah semangat atau kita menjadi pesimis, ragu-ragu. Tapi kita semua ambil bagian masing-masing supaya melalui hal itu kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Di hari ini kita mau belajar doa Nabi Yesaya. Kiranya Tuhan yang berkenan kepada Nabi Yesaya, Tuhan mencurahkan roh doa syafaat kepada Nabi Yesaya. Semua Tuhan berkenan juga kepada diri kita, biar di hati kita masing-masing diberikan roh doa syafaat yang pernah Tuhan berikan kepada Nabi Yesaya, supaya kita juga dapat berdoa seperti dia. Kemudian seperti tadi nyanyian spesial yang dinyanyikan oleh Teologi Suaro, yang dua orang benar bila dituangkan ada kuasanya, itu dapat mengubah segala sesuatu. Nah, kita dalam keyakinan seperti ini, mari kita terus berdoa kepada Tuhan sampai kita semua mengalami kuasa doa. Amin. Oke, tujuan sekali pada hari ini adalah puji-pujian dan doa Yesaya ayat yang adalah pasal 64 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Oke, kita sekarang 1, 2, 3. Kita baca lagi dengan suara lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkau kami datang melihat dan Engkau yang mengutuk kami, dan kami sekalian adalah kekuatan kami. Dalam doa. Terima kasih Tuhan, walaupun kami ini betul-betul tidak layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena Engkau telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan diri kami, untuk mengangkat diri kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan buka mata rohani kami, supaya kami mengerti siapa diri kami, siapa Allah kami, supaya segala hak istimewa yang telah Tuhan berikan dapat kami nikmati dengan sebaik-baiknya, agar melalui hal itu kami dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan kelimpahan berkat Tuhan, lalu kami dapat memuliakan nama Tuhan. Pada hari Sabat yang ini juga, dengan kasih karunia Tuhan, kami kembali berkumpul di hadirat Tuhan. Tolong curahkanlah roh penyembahan di hati kami masing-masing, supaya melalui ibadah minggu ini kami dapat terus sekutu dengan Tuhan, kami dapat mendengarkan suara Tuhan, kami dapat belajar firman-Mu dengan baik, supaya kami semua dapat dibesarkan sebagai hamba-hamba yang selalu berdoa seperti Nabi Yesaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bagi orang-orang modern ada banyak barang-barang kebutuhan, ya, seperti motor, mobil, TV, kulkas, dan lain-lain. Tapi salah satu kebutuhan yang absolut pada zaman ini mungkin itu adalah
HP. Apakah saudara-saudara semuanya punya HP? Coba tunjukin HP yang ada pada diri kita. Coba HP. Ada yang tidak punya HP? Jadi semua punya, Jadi walaupun punya HP, jadi jangan menggunakan HP. HP-nya tolong dimatikan dulu, kemudian tolong dimasukin di dalam tasnya. Biasanya orang-orang menjadi gelisah jika HP-nya kebetulan ketinggalan di rumah, sebab takut tidak menerima nanti kalau ada pesan-pesan yang penting karena HP-nya ketinggalan di rumah. Begitu juga ketika ada pesan penting yang harus disampaikan secara mendadak, tapi kalau tidak ada HP, bingung. Jadi pinjam punya orang lain juga nggak enak, sehingga sepanjang hari gelisah. Jika kita berpikir dengan sesama, sepertinya HP ini memang luar biasa. Walaupun ada jarak yang begitu jauh, tetapi dapat berkomunikasi. Bahkan bisa berkomunikasi dengan orang yang sekarang ada di luar negeri. Jika kita lakukan dengan telepon yang berkabel, hal itu mungkin masuk akal, itu lumayan. Tapi tanpa kabel, yaitu wireless, kita bisa berkomunikasi walaupun jaraknya begitu jauh. Jadi sungguh suatu hal yang luar biasa bagi kita sebagai orang awam. Tapi saudara-saudara, bukan hanya teknologi zaman sekarang, tapi Allah juga telah membuka jalur komunikasi untuk kita juga, supaya kapanpun, dimanapun kita berada, biar kita dapat kontak kepada Dia, akses kepada Dia. Andai kata sang presiden atau seorang konglomerat yang memiliki segala-galanya, dia kasih nomor telepon kepada diri kita. Kamu nanti ketika ada kebutuhan, kesulitan apapun, gampang, telepon aja nomor ini. Kalau itu, kita tidak usah melewati proses-proses yang panjang, tapi ketika kita punya nomor kontak secara langsung, kapanpun, dimanapun sesuai dengan pesan Dia, kita bisa telepon, kita bisa minta tolong. Tuhan sangat mengasihi diri kita, kemudian seolah-olah Dia memberikan nomor telepon yang biar kapanpun, dimanapun kita berada, biar kita dapat telepon kepada-Nya. Hal itu adalah doa, yaitu hak istimewa kita. Dalam hal itu, doa dapat disebut sebagai heaven phone. Jadi telepon yang dapat akses kepada surga, telepon yang memungkinkan kita komunikasi dengan Allah dimanapun, kapanpun. Itulah doa yang diberikan sebagai senjata, sebagai hak istimewa yang sungguh luar biasa kepada kita semua. Walaupun di mata kita tidak kelihatan, mungkin di dalam ruang ibadah juga, memang di mata kita tidak kelihatan, tapi di ruangan ini juga penuh dengan jaringan-jaringan gelombang radio yang sangat padat. Tetapi gelombang radio yang harus kita tangkap untuk berkomunikasi kepada Allah yang ada di surga adalah gelombang radio heaven phone. Sayangnya, jika HP ketinggalan di rumah, hati kita menjadi begitu gelisah. Seolah-olah kita ini orang sibuk, orang penting, seolah-olah tanpa sedikit pun kita tidak boleh melewati telepon, sehingga selalu standby. Tapi kalau handphone yang begitu penting, jauh lebih penting, tetapi jarang digunakan, bahkan ditaruh di mana sudah lama kan nggak pakai, kita tahu, tapi kita anggap biasa-biasa. Ini gejala yang sangat serius bagi kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, kita harus lebih peka terhadap komunikasi dengan Allah daripada komunikasi secara manusia. Firman hari ini adalah puji-pujian dan doa syafaat dari Nabi Yesaya. Jika dikatakan secara lebih spesifik, dapat disebut sebagai doa syafaat dari Nabi Yesaya terhadap bangsanya. Semoga kesempatan pada pagi hari ini kita sama-sama dapat belajar bagaimana doa syafaat Yesaya ini dengan baik, agar kita pun dapat memandangkan doa syafaat dengan baik, terutama dalam melayani SPC Gabungan tahun 2014, biar kita semua dapat bertumbuh menjadi orang-orang matang dalam kehidupan doa kita. Amin. Yang pertama, Yesaya memandangkan doa yang berisi segala puji-pujian dan ucapan syukur tentang segala kebaikan Tuhan.
Mari kita lihat pasal 63 ayat 7. Kita baca sama-sama. Ayat 7, 1, 2, 3. Surah Yesaya diawali dengan kalimat ini. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Walaupun kenyataan pada saat bangsa Israel itu sungguh tidak baik, namun hari Yesaya sama sekali tidak terikat, terpaut kepada keadaan yang tidak baik itu. Sebab terlebih dahulu ia mengingat dan memegang segala kebajikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang telah dicurahkannya kepada dirinya maupun kepada bangsanya. Kalau itu, apa kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi mereka? Kalau kita perhatikan ayat 9, Allah sangat peduli dan langsung berpartisipasi dalam segala penderitaan mereka. Lalu Allah turun, Allah menyelamatkan mereka dari keadaan yang susah dengan mengangkat mereka, menggendong mereka. Allah mengantarkan mereka seperti burung raja wali membawa anaknya. Kemudian ayat 12, tangan kemuliaan Allah menuntun tangan Musa di sisi kanan, lalu air laut terbelah dua, sehingga mereka dapat melintasi laut merah itu seperti melintasi tanah kering. Allah kita, saudara-saudara, tidak cuek ketika umatnya sedang menderita di bawah penekanan dan penindasan musuh-musuhnya. Allah datang dalam penderitaan umatnya. Dia segera siap menyelamatkan mereka dari dengan tangan kasih-Nya. Tuhan Yesus pun ketika kita menderita di bawah kuasa dosa, Tuhan Yesus jangan membiarkan diri kita menderita di bawah kuasa dosa kemudian binasa begitu saja. Tapi Yesus rela datang ke bumi ini, kemudian Dia menyelamatkan kita dengan mengorbankan dirinya. Untuk hal itulah Tuhan Yesus menjadi Allah Immanuel. Kemudian Dia sendiri memikul segala beban berat untuk menggantikan diri kita, lalu memberi kasih pengampunan, damai sejahtera, dan kehidupan yang kekal kepada kita semua. Kasih karunia ini harus senantiasa kita ingat, kemudian kita terus memuji dan mengucap syukur terhadap segala kebaikan ini. Ketika hal itu kita ingat dan kita lakukan, pintu doa kita pun langsung dibukakan secara lebar-lebarnya, sehingga kita dapat berdoa, kemudian doa kita pun dapat disampaikan kepada Tuhan dengan baik. Saudara, baik doa maupun ibadah juga sama. Apakah saudara ingin mendapatkan banyak kasih karunia melalui ibadah minggu? Caranya itu sangat gampang dan sederhana, yaitu harus datang terlebih dahulu daripada waktu yang ditentukan. Jangan selalu datang jam 9:20, karena setelah singolong, kemudian ketika mau itu doa cepat, ketika orang-orang semuanya doa, biar jangan malu, sehingga ada yang selalu datang jam 9:20. Jadi dalam keadaan itu pasti hati dia tidak enakan, takut dimarahi oleh gembala, takut dijelekin oleh orang lain, takut juga kepada Tuhan. Dalam keadaan hati seperti itu, bagaimana bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan banyak? Mari kita dengan kerinduan yang besar, kalau ibadah kita mulai jam 9, walaupun tidak panggil suruh naik-naik, tapi mungkin sebelumnya kita berkumpul, kemudian kita doa pribadi sambil mengingat segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Biar hati kita sebelum ibadah minggu mulai, hati kita terbuka, hati kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Pasti Tuhan berkenan kepada orang itu, Tuhan akan mencurahkan segala berkatnya. Ketika kita mengingat kasih karunia Tuhan, ketika kita memuji kebaikan Tuhan dengan sungguh-sungguh,
Allah sangat berkenan kepada diri kita. Allah memberikan segala berkat dan kasih karunia-Nya. Allah sungguh berkenan mencurahkan segala berkat secara berlimpah-limpah. Oleh karena itu, mari memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan terus-menerus. Kalau itu, mujizat pasti dapat terjadi. Amin. Dalam kitab Kolose, Rasul Paulus juga mengajak jemaat Kolose, pasal 2 dalam ayat 7, ia mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, apakah hati Anda sedang melimpah dengan ucapan syukur? Dalam Kolose pasal 3 ayat 16-17 pun, Rasul Paulus berkata lagi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Allah paling senang, paling berkenan kepada ucapan syukur, puji-pujian yang dipanjatkan oleh umatnya. Kepada orang yang penuh dengan ucapan syukur, puji-pujian, seringkali didatangkan berkat-berkat surgawi secara berlimpah. Kita mempunyai kecenderungan yang salah, yaitu apabila keadaan manusia menjadi baik, baru pada saat itulah saya akan berterima kasih, saya akan memuji Tuhan. Akan tapi, Alkitab selalu mengingat kepada kita, supaya kita selalu ingat kasih karunia Tuhan dan mengucap syukur terlebih dahulu. Walaupun andai kata keadaan saat sekarang kurang baik pun, Tuhan menyuruh kita untuk melakukan itu. Sambil melihat Allah yang akan memberikan karya yang terbaik, walaupun keadaan sekarang tidak baik, kita kurang puas, tapi Allah menyuruh kita sambil menanti-nantikan Allah yang melakukan karya yang baik, mengucap syukur. Kalau begitu, Allah akan mengubah segala keadaan yang tadinya tidak baik menjadi baik dengan melakukan mujizat sesuai dengan iman kita, sesuai dengan pengharapan kita. Ada satu kisah mujizat yang pernah kami dengarkan. Ada seorang yang kena kanker di bagian lidah, jadi kanker mulut, sehingga dokter menganjurkan segera lidah itu dipotong. Kalau tidak, sel kanker itu akan menyebar seluruh wajah, kemudian itu tidak bisa hidup panjang. Betapa kasihannya orang itu, karena kankernya kena lidah, kemudian dokter mengatakan tidak ada pilihan selain lidah itu dipotong. Jika andai kata dia adalah seorang biasa, pasti ia mudah mengutuki Allah yang membiarkan penyakit itu kepadanya, kemudian dia mengutuki nasibnya, kemudian dia menjalani kehidupannya untuk itu sendiri. Tetapi dia menyerahkan segala persoalan itu ke tangan Allah, kemudian dia memutuskan untuk bernyanyi di hadapan Tuhan sambil mengingat segala kebaikan Tuhan. Seperti di lagu kita, seperti Ku Tetap Cinta Yesus nomor 409. Dia memutuskan dirinya, walaupun dokter mengatakan kemudian memang lidahnya sakit, tapi dia ingin mencintai Yesus untuk selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagu ini satu hari 10 kali, 50 kali, ratusan kali dia terus bernyanyi. Walaupun karena terkena kanker mulut, sebentar lagi lidah bisa saja terpaksa dipotong, sehingga dia tidak bisa berkata-kata seperti orang normal. Bahkan sebentar lagi karena kanker di lidah, dia bisa mati. Dia setiap saat dia mengingat kebaikan Tuhan, dia memutuskan untuk tetap menyatakan cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, setiap saat bila mana ada waktu, dia terus menyanyikan lagu itu.
Setelah beberapa bulan kemudian, dia kembali berkunjung ke rumah sakit untuk diperiksa, kemudian dokter ajak untuk difoto lagi. Ternyata setelah ambil foto, tadi sel-sel kanker sudah pada di lidah, semuanya lenyap, semuanya hilang karena terjadi mujizat. Saudara, ketika kita mengucap syukur, ketika kita bernyanyi sambil mengingat kebaikan Tuhan, dalam kehidupan kita pun seringkali terjadi mujizat-mujizat yang seperti ini. Semua dalam kehidupan kita, kadang mungkin badai datang silih berganti, tapi jangan keadaan hati kita dipengaruhi oleh keadaan yang perubahan keadaan. Tapi seperti tadi yang kisah nyata yang kami pergunakan, ketika kita mengingat Tuhan, kasih karunia Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, mengucap syukur, Tuhan mengatakan juga segala mujizat-mujizat indah dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Keluhan dan sungut-sungutan yang sering kita ucapkan karena hal itu sudah dari suatu kebiasaan buruk, itulah seringkali membuat terwujudnya kasih karunia Allah, kemudian menuntun hidup kita ke jurang maut. Tapi puji-pujian, ucapan syukur yang keluar dari lubuk hati kita, itulah yang merupakan jalan pintas untuk menerima segala berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan secara berlimpah-limpah. Jadi walaupun kita sedang mengalami kesusahan yang besar, jika dilihat keadaan kita betul-betul tidak baik, atau kita berada dalam kesulitan yang seburuk apapun, mari jangan mengeluh kepada Tuhan, jangan marah kepada Tuhan, jangan meragukan kasih Tuhan, jangan putus asa, tapi dalam keadaan itu, mari kita memuji dan berterima kasih sambil mengingat segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, supaya kita juga mengalami nanti berkat dan kasih karunia Tuhan yang lebih besar secara berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati hati kita semua. Amin. Kedua, Yesaya berdoa dengan pengakuan dosa. Mari kita lihat ayat 10. Kita baca sama-sama ayat 10, tetapi 1, 2, 3. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Yesaya mengakui dosa bangsa Israel yang telah memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Itu adalah dosa yang sangat besar karena mengkhianati segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Sebelum Yesaya berdoa dengan sungguh-sungguh, terlebih dahulu dia mengakui dosa bangsa Israel yang begitu keji di hadapan Allah. Menurut kitab Yesaya pasal 64 ayat 6 ditulis, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya mengaku betapa serius dan besarnya dosa bangsa Israel di hadapan Allah. Walaupun dari luarnya mereka sedang bertindak sebagai umat yang kudus, umat yang saleh, tapi penuh dengan dosa kemunafikan. Kemudian dia mengakui semua kemunafikan mereka itu sama dengan daun yang kotor, kain yang kotor, daun yang lemah, sehingga jika ditiup angin langsung kering, terbang habis, sehingga tidak dapat menutupi bagian yang memalukan. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita juga sama. Kita terlebih dahulu harus bertobat atas dosa-dosa diri kita yang tersembunyi. Dalam doa, hal itu sangat penting supaya doa kita didengar, doa kita dapat dikabulkan oleh Tuhan. Sebab yang menghalangi komunikasi kita dengan Allah adalah dosa kita. Sehingga kita tidak dapat menangkap signal gelombang radio yang rohania. Ketika signal itu pas, ketika kita tangkap, baru kita dapat mendengarkan suara Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang kita sampaikan juga bisa disampaikan kepada Tuhan. Tapi bila mana signalnya salah, jelas walaupun kita berteriak-teriak, hal itu tidak dapat didengar oleh Tuhan. Kalau kita Mazmur pasal 66 ayat 18 pun berbunyi sebagai berikut. Seandainya
ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kemudian di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, Nabi Yesaya pernah mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Lagi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dengan demikian, segala kejahatan kita, dosa kita lah yang selalu menghalangi doa kita dikabulkan, kemudian membuat Tuhan menyembunyikan dirinya terhadap diri kita, sehingga walaupun kita berdoa minta ini dan minta itu, tetapi Tuhan tidak mau melaksanakannya. Mungkin ketika kita membesarkan anak-anak, kita juga sering mengalami hal yang sama. Yang membuat kita marah sebagai orang tua bukan karena kesalahan anak-anak kita, tapi walaupun mereka sebenarnya sudah bersalah, tapi anak-anak kita tidak mau mengakuinya, tetapi dia mencoba memutar balik kebenarannya, kemudian dia selalu mencoba membenarkan diri dengan berdalih ini dan itu. Jadi pokoknya dia tidak bersalah, tapi karena masalah ini, karena keadaan ini, karena si anu, jadi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Kalau begitu, pasti kita sebagai orang tua betul-betul marah sampai tidak bisa menahan kemarahannya. Kadang kita bisa pukul anak-anak kita yang sebenarnya kita sangat kasihi. Allah pun sebenarnya sama. Ketika Raja Saul melakukan dosa kejahatan, apabila Saul mengakui dosanya dan bertobat, Allah pasti tidak marah. Allah mengakui dosa Raja Saul juga. Karena itu, Allah memberikan 3 kali kesempatan supaya dia bertobat. Tapi sayangnya, Saul tidak menghiraukan kesempatan yang Allah berikan. Sedangkan Daud beda. Daud jatuh pada dosa. Sebenarnya dosa Daud lebih besar, lebih fatal daripada dosa yang dilakukan oleh Saul. Namun ketika Nabi Nathan memarahi dosanya, Daud pun langsung mengakui dosanya dengan jujur di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud tidak mengatakan, aku telah berbuat dosa kepada Bathsheba atau kepada Uria, tetapi Daud menyadari apa yang ia lakukan. Ia telah berdosa kepada Tuhan. Pada saat itu, Allah menerima pertobatannya. Allah menunjukkan kemurahannya kepada Daud, sehingga Allah mengampuni segala dosa Daud. Pada saat itu, Allah memperbolehkan Daud tetap duduk sebagai raja. Di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 17, Daud berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan lumpuh tidak akan kau pandang hina. Apabila kita mengakui dosa kita dengan jujur, kemudian bertobat di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Allah yang benar, Allah yang dapat diandalkan, pasti mengakui segala dosa kita dan kejahatan kita. Kemudian kita dinyatakan sebagai orang yang tidak berdosa. Ketika kita berdoa, bukan hanya kita sibuk minta ini dan itu, tetapi seperti dari Yesaya, kita pun harus membuat pengakuan dosa dengan sungguh-sungguh. Lalu menghancurkan tembok yang memisahkan kita dengan Allah. Itulah yang cara yang terbaik supaya doa kita dapat didengar, dapat dilaksanakan oleh Allah. Bukan hanya dosa diri kita saja, tapi dosa domba-domba, dosa persekutuan, dosa bangsa, semua dosa itu dibawa kepada Tuhan. Seolah-olah itu sebagai dosa diri kita sendiri. Kemudian ketika kita bertobat, Allah menunjukkan kemurahannya dan belas kasihannya. Yang ketiga, Yesaya berdoa sambil memohon pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat pasal 63 ayat 15. Mari kita baca sama-sama ayat 15. Oke, 1, 2, 3. Pandanglah dari surga
dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Yesaya selama ini memuji kasih karunia Allah, kemudian mengakui dosa bangsanya. Nah, mulai sekarang, Nabi Yesaya mulai berdoa dengan memohon pertolongan Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh. Tuhan, pandanglah dan lihatlah dari surga, dari kediamanmu. Artinya, kasihanilah kami dan tolonglah kami. Jika kita perhatikan yang mengutamakan dosa mereka, memang Nabi Yesaya pun tidak berani untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena tadi Allah yang begitu baik menunjukkan kasih setianya, tapi bukan bangsa Israel berterima kasih, tapi mengkhianati segala kebaikan Tuhan. Tadi ketika memperhatikan segala dosa-dosa mereka, Nabi Yesaya juga sebenarnya tidak berani untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi apa alasannya sehingga Yesaya dapat meminta pertolongan kepada Allah dengan begitu sungguh-sungguh? Jika perhatikan ayat 16, Yesaya berkata, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, Israel tidak mengenal kami, ya Tuhan. Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Yesaya percaya secara kuat bahwa Allah adalah Bapa kita, sedangkan kita adalah anak-anaknya, sekaligus kita adalah umatnya. Saudara-saudara, jangan lupa, walaupun kita orang kecil, orang jahat, kita melakukan kesalahan yang fatal, tapi Allah yang kita percaya itu adalah Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya, bahkan sebagai umatnya. Mari kita baca pasal 64 ayat 8 dan 9. Coba buka 64 ayat 8 dan 9. Kita coba baca pasal ayat 8 kaum laki-laki, ayat 9 kaum perempuan. Oke, 1, 2, 3. Jadi Yesaya memohon pertolongan Tuhan, sebab walaupun dosa mereka begitu banyak, tetapi dia mengingatkan kepada Allah bahwa Allah adalah Bapa mereka dan mereka adalah umatnya dan anak-anaknya. Bukankah engkau adalah Bapa kami? Bukankah kami ini adalah anak-anakmu? Jadi tolonglah, kasihanilah kami, tolonglah kami. Jadi Yesaya berdoa dengan begitu sungguh-sungguh. Jadi kita membesarkan anak-anak, walaupun anak-anak kita kadang melakukan kesalahan fatal, sampai andai kata ada barang yang begitu mahal, yang kita sangat hargai, sudah rusak, sudah hancur, sehingga kita sempat marah melihat kesalahan mereka itu. Tapi bila mana jika anak-anak kita mengatakan sambil menangis, ya Bapa, minta ampun, tapi bukankah aku ini anak Bapa? Nanti aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Minta ampun. Kalau begitu, mana ada Bapak yang jahat sampai anaknya begitu nangis, minta ampun, tetapi tetap marah, memukul, kemudian tidak mau mengampuni kesalahan anaknya. Kalau kita melakukan hal itu, kita mau tidak mau akan mengampuni kesalahan yang sefatal, seburuk apapun, itu semuanya pasti akan diampuninya. Oleh karena itu, hubungan suami istri dikatakan hubungan yang paling akrab. Sebenarnya hubungan suami istri ini begitu lemah sehingga kapanpun bisa hancur, bisa fatal. Memang kenyataannya begitu. Banyak pasangan suami istri waktu mengadakan pernikahan seolah-olah mereka hidup bahagia sambil mengasihi untuk terus-terusnya. Tapi banyak rumah tangga di tengah-tengah hancur karena memang hubungan suami istri ini tidak kuat karena apapun bisa hancur. Sama saudara, hubungan orang tua dan anak tidak dapat diputuskan begitu saja. Mengapa? Sebab orang tua melahirkan anaknya, kemudian orang tua adalah orang tua, dan anak yang di depan mereka itu adalah anak mereka sendiri. Sebab hubungan orang tua anak adalah hubungan berdarah. Oleh karena itu,
Walaupun terjadi banyak masalah, hubungan orang tua dan anak tidak dapat diputuskan begitu saja. Sebab anak sama dengan dirinya sendiri. Kayak membuang anak, memutuskan anak sama dengan membunuh diri sendiri. Allah pun tidak dapat membuang diri kita. Mengapa? Sebab Allah kita adalah Sang Pencipta yang telah membentuk diri kita, kemudian kita dijadikan sebagai buatan tangannya. Kita adalah tangannya, dan Engkaulah yang membentuk kami. Jadi Allah kita adalah Bapa, dan kita adalah anak-anaknya. Jika kita menyatakan kebenaran ini kepada Allah, walaupun ketika kita melakukan kesalahan fatal, namun ketika kita mengingatkan kepada Allah sambil menyapa Dia sebagai Ya Aba, kemudian kita menyebut Dia sebagai Bapa kita menyatakan dirinya sebagai anak Bapa, Allah selalu hatinya menjadi reda, kemudian Dia akan mencurahkan segala kasih karunia-Nya. Hal bahwa kita dapat memanggil Allah kita sebagai Sang Pencipta, sebagai Ya Aba, betapa besarnya kasih karunia dan berkat ini. Di antara keunggulan yang dimiliki oleh agama kita, yaitu agama Kristen, dibanding dengan agama Islam, mereka tidak berani menyapa Allah itu sebagai Bapaknya, menempatkan diri sebagai anaknya. Hubungan mereka adalah sang majikan dengan hamba. Jadi mereka berani ketika bagi mereka dianggap ada jasa, mereka berani maju kepada Allah, karena hubungan mereka bukan seperti orang tua dan anak. Tapi kita lain, walaupun bagi kita ada jasa, walaupun bagi kita tidak ada jasa sama sekali pun. Karena hubungan saya dengan Allah adalah hubungan anak dan bapa. Kapanpun, dimanapun, kita bisa datang kepada Allah, kemudian kita minta tolong kepada Dia. Kita Roma pasal 8 ayat 15 pun, Rasul Paulus pernah berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu, kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Walaupun dosa kita banyak, penuh dengan kelemahan dan kekurangan pun, tapi apabila kita maju dengan memanggil Allah kita, Ya Aba, Ya Bapa, Allah selalu siap menerima diri kita dengan sebagaimana adanya rupa diri kita saat sekarang. Lalu Allah siap mendengar doa kita, menerima dan menolong kita. Terpujilah Allah yang kita miliki, yaitu Ya Aba, Ya Bapa kita. Kita harus sering membuat pengakuan ini, dan tidak boleh lupa dalam keadaan apapun. Tuhan adalah Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya. Kita adalah umatnya. Ada satu kisah nyata yang pernah terjadi di Korea. Pada tahun 2003, di salah satu kota di Korea yaitu Daegu, terjadi musibah kereta api di bawah tanah karena terjadi kebakaran. Ada yang nakal, dia sengaja membakar kereta api, tapi kereta apinya terbakar di bawah tanah, sehingga kereta apinya berhenti di bawah tanah. Terus orang-orang tidak bisa keluar dari keadaan itu karena kebakaran terjadi, karena pakai listrik, ya kereta api tidak bisa berjalan di bawah tanah tertahan, kemudian terjadi kebakaran. Bahan yang kursi-kursi itu karena waktu terjadi kebakaran itu ada gas yang bahaya, sehingga banyak orang mati karena menghirup gas itu. Pada musibah bulan tersebut 120 orang tewas karena itu toksinasi gas akibat kebakaran tersebut. Di antara para korban ada seorang mahasiswa yang bernama Lee Yu-chang. Dia pun dikategorikan sebagai orang tewas. Mendengar berita buruk itu, orang tuanya datang berlari ke tempat musibahnya. Memang suasana lokasi kejadian itu sungguh kacau dan sangat memprihatinkan sekali. Banyak mayat sudah ditutupi dengan kain putih. Tapi orang tua yang mahasiswa ini tidak peduli, walaupun suasananya begitu berantakan dan seram, tapi yang penting untuk menemukan anaknya. Tapi salah satu dari mayat, kaki kelihatan dari kain putih. Secara insting, secara naluri, orang tua mahasiswa ini langsung mengetahui itu kaki anak mereka. Oleh karena itu, kain putih langsung dibuka.
Betul sekali ketika melihat wajahnya, memang anak laki-laki yang begitu mereka sayangi. Tapi ketika mereka perhatikan, sepertinya bukan mati, tetapi hanya pingsan, karena mungkin penghirupan gas bahaya tersebut. Oleh karena itu, mereka segera memanggil dokter untuk melakukan CPR, mungkin dalam bahasa Inggris CPR, kayak mati suri, ketika orang pingsan, kayak mungkin melakukan dia seperti itu. Setelah dokter beberapa orang terjun kemudian melakukan itu, ternyata anak itu yang tadinya dianggap dikategorikan sebagai mayat, tiba-tiba dia kembali bernafas lagi. Andai kata sedikit saja terlambat, atau orang tuanya tidak mengenal anaknya, anak itu dalam kondisi koma, tidak bisa bernafas, kalau sedikit dibiarkan, pasti dia mati. Kemudian dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan mayat. Jadi orang tua yang menyelamatkan anaknya. Karena orang tua melahirkan sendiri, kemudian membesarkan anaknya, hanya melihat kakinya saja secara naluri langsung mengenal itu adalah anak kami. Orang tua begitu, apalagi Bapa kita yang ada di surga. Saudara, Allah kita telah menciptakan diri kita, membentuk diri kita, sehingga Dia mengenal kita dengan begitu baik dan sempurna. Bukan hanya kaki kita saja, tetapi kepala, tangan, segala anggota tubuh kita, bahkan berapa banyak helai rambut yang kita miliki, walaupun kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu semuanya, karena Dialah yang menciptakan diri kita, Dialah yang membentuk diri kita. Inilah Bapa kita yang ada di surga. Dan kita maju dan meminta pertolongan kepada Dia. Itulah doa kita. Minta tolong, minta diselamatkan, minta memberikan hikmat, minta memberikan petunjuk. Itulah doa kita. Tuhan, bukankah Engkau adalah Bapa kami, dan bukankah kami adalah anak-anak-Mu? Kami adalah umat-Mu. Pandanglah, lihatlah, dan tolonglah keadaan kami ini. Yesaya mengetahui hati Allah dengan baik sebagai Bapa. Oleh karena itu, ia dapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan memegang kasih Allah. Seperti seorang anak kecil, ia sedang menangis, mendesak, membujuk Tuhan untuk memberikan pertolongan. Tuhan, mengapa Engkau tetap berdiam? Karena Tuhan berdiam diri, hati kami makin keras, dan karena Bapa tidak menolong, baik Allah sudah diinjak-injak, di tembok Yerusalem sudah runtuh. Jadi Dia menyampaikan keadaan yang begitu memprihatinkan kepada Allah. Dia terus mendorong Allah, mendesak Tuhan, supaya Tuhan jangan diam, tapi Tuhan mengambil aksi. Kita pun perlu mempelajari doa Yesaya ini. Ada yang menganggap Allah terlalu jauh, terlalu menakutkan, sehingga tidak berani mendekatkan diri kepada Allah, walaupun keadaannya lagi susah. Tidak berani dirangkul di pelukan Allah. Lebih-lebih karena gengsinya dan pikiran, sebab dan akibat, seringkali kita tidak berani maju kepada Allah. Bila merasa bersalah, kita seolah-olah ini Tuhan sedang menghukum saya, sehingga kita tidak berani untuk berdoa. Tapi semua ini bukan main seorang anak, tapi main seorang budak. Tapi seperti tadi di dalam kitab Roma, Rasul Paulus mengatakan, kita tidak menerima roh perbudakan yang takut kepada Dia, tapi kepada kita diberikan roh yang membuat kita menjadi anaknya. Jadi seorang anak kecil bukan hanya datang kepada Tuhan ketika ada jasa, ketika dia melakukan yang baik, tapi karena memang statusnya anak, dalam keadaan apapun, kita berani maju kepada Allah. Kita dapat menyampaikan keinginan kita minta tolong kepada Dia. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu sebagai anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Mari kita lihat anak-anak kecil. Ketika ada suatu keinginan, biasanya apa yang dilakukan oleh seorang anak kecil? Pada umumnya, mereka menangis dengan suara sekencang-kencangnya. Kemudian mereka merayu orang tua, membujuk orang tua,
kadang mendesak, kalau itu juga tidak bisa, mereka berani melakukan demo tidak makan. Jadi di rumah saya juga, Yejin ketika dia ada suatu keinginan, dia pertama di depan saya sambil menyenangkan hati saya, kadang joget, kadang dia duduk, tapi karena hati saya keras tidak mau mendengar, dia mulai berpikir, kemudian dia tulis surat. Jadi melalui auto, dia pertama menghibur hati saya. Saya walaupun kecil, saya sudah tahu Bapak dewasa ini banyak menderita karena ada banyak kekurangan materi. Tapi saya tidak bisa bantu Bapak sehingga mohon maaf. Tapi ada hal yang perlu diberitahukan. Sebentar lagi teman-teman saya semuanya salah jalan. Kiranya 1,2 juta. Jadi ini pasti saya juga tidak enak untuk menyampaikan kepada Bapak, tapi itulah yang sudah lama-lama saya rancang. Kalau andai kata Bapak tidak punya uang, 1 tahun yang lalu ketika saya model, saya terima 1,5 juta, itu hasil usaha saya. Jadi kali ini silakan pakai uang itu. Jadi kalau baca surat yang begitu panjang, sambil membaca surat itu hati saya ketawa. Kemudian memang saya kurang tega untuk menolak permintaan yang begitu sungguh-sungguh. Akhirnya melalui kakak, oke kamu boleh pergi, Bapak izin. Kalau itu dia melalui kakak imokon itu yang menyatakan saya sayang kepada Bapak. Jadi dia kirim banyak untuk kakak dengan ucapan terima kasih. Jadi anak-anak dia melakukan begitu. Mana ada orang tua yang hatinya tetap keras kepala. Kalau memang anaknya walaupun begitu, kalau orang tuanya memang tidak sanggup, ya walaupun hati sedih tidak bisa melakukannya. Tapi andai kata seorang bapak bisa melakukan, ketika anaknya keinginannya begitu sungguh-sungguh, mana ada bapak yang tetap hatinya tega untuk menolak permintaan anaknya. Pokoknya seorang anak kecil sampai keinginan dia menjadi terkabul, dia tidak berhenti perjuangannya, dia akan melakukan segala caranya. Atau kita mengenal hati Allah dan melakukan kehendaknya, kalau begitu Allah pasti melakukan doa kita. Jadi kalau kita buka Injil Matius pasal 7 ayat 9 ayat 11 pun, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, adakah seorang daripadamu yang memberi ratu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ulas jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi apabila kita percaya akan kasih Allah, kemudian kita maju kepadanya dengan memiliki pikiran hati sebagai seorang anak, pasti Allah mendengar doa kita, Dia akan mengabulkan doa kita. Amin. Mari kita lihat pasal 64 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Pasal 64 ayat 1. 1, 2, 3. Nah, mulai sekarang doa Yesaya menjadi lebih agresif, urgen, lebih menekan, mendesak Allah jauh lebih kuat. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat langgas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Ketika kita perhatikan tadi ayat pasal 63 ayat 15, doa Yesaya masih sopan, masih pasti, sampai dia mengatakan, Tuhan, pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu, seolah-olah Allah itu ada di tempat yang jauh. Tapi sekarang Yesaya tidak bisa sabar lagi. Dia mengucapkan doanya lebih sungguh-sungguh. Sekiranya
Tuhan memuliakan langit dan engkau turun. Jika dilihat dari kitab asli, artinya, Tuhan, apa yang sedang engkau lakukan? Ayo cepat memuliakan langit dan segera turun ke tempat kami. Betapa doanya mendesak dan urgen. Cepat datang. Lalu seperti api membuat panas ranggas membuat air mendidih. Tolong mengusir musuh-musuh di hadapan kami. Memang keadaan bangsa Israel saat itu benar-benar urgen. Walaupun mereka sudah boleh pulang dari kerajaan Babel, di tanah Yerusalem sudah diduduki oleh bangsa-bangsa asing. Kemudian bagi mereka tidak ada kekuatan. Bandara sudah terbakar, tembok Yerusalem sudah hancur. Lalu mereka tidak tahu mulai dari mana mereka harus bekerja. Kesulitan dan kesusahan dalam segala hal. Dalam keadaan seperti ini, Yesaya meminta pertolongan kepada Allah dengan sangat sungguh-sungguh. Sekiranya engkau memuliakan langit, engkau segera turun, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, seperti api membuat air mendidih, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Semoga doa Yesaya yang begitu sungguh-sungguh ini menjadi doa diri kita masing-masing, sehingga di depan masalah pribadi kita, masalah domba-domba, masa depan anak, semua di depan masalah, kita dapat berdoa dengan sikap yang agresif seperti Yesaya, supaya kita dapat menggerakkan hati Tuhan. Amin. Allah sungguh bergerak kepada doa dan pertobatan umatnya. Kalau kita membuka kitab 1 sampai pasal 7, ketika Nabi Samuel dan seluruh bangsa Israel berkumpul di Mizpah, kemudian mereka memandangkan doa pertobatan di hadapan Tuhan. Allah memuliakan langit, Allah menurunkan api dan tirai, sehingga orang tentara Filistin yang begitu banyak semuanya dapat dikalahkan. Kemudian ketika Elia berdoa dengan seorang diri dengan mempertaruhkan segala-galanya melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, Allah mendengar doa Elia, sehingga Allah menurunkan api. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, ketika 120 murid Tuhan berkumpul berdoa menanti-nantikan pengurapan Roh Kudus, maka Roh Kudus turun seperti berita api. Kemudian terjadi karya para rasul yang sungguh luar biasa. Saudara, dalam karya UB pun juga semoga terjadi karya yang sama. Amin. Pandanglah dari surga, lihatlah dari kediamanmu yang kudus yang agung ya Tuhan. Engkau sendirilah Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Sekiranya engkau memuliakan langit, engkaulah yang segera turun sehingga gunung-gunung menjadi goyang. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, seperti api membuat air menjadi kering, membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Kiranya Tuhan menolong kami, kasihilah kami. Kita pun harus memandangkan doa syafaat dengan hati Yesaya, supaya Allah mendengar doa kita. Allah memberikan kasih karunia berkat baik kepada diri kita maupun persekutuan kita kepada bangsa kita. Mengubah zaman dan mengubah manusia ini tidak dapat terjadi dengan kekuatan manusia. Hanya ketika Tuhan mau bekerja, hal ini pasti akan terjadi. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 17, Yakobus pernah mengatakan, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena kepertukaran. Yakobus percaya segala pemberian, segala yang baik itu semuanya datang dari Tuhan. Artinya, walaupun manusia berumur sekeras apapun, dari pagi-pagi sampai malam manusia berkeringat sebanyak apapun, bila mana Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak bantu, itu semuanya sia-sia. Tapi walaupun kita lemah, keadaannya buruk, tapi ketika Allah mendengar doa kita, Allah mau bergerak, Allah mau beraksi dalam keadaan susah apapun, segala mujizat,
keadaan yang tadinya tidak baik itu berubah menjadi keadaan yang baik. Mujizat itu akan terjadi. Apabila Allah memuliakan langit, apabila Allah turun, Allah datang kepada diri kita, semua masalah yang kelihatan seperti gunung itu semuanya dapat dipecahkan. Tuhan Yesus pun memuliakan langit datang ke bumi ini. Lalu dia memecahkan masalah dosa kita, kuasa maut dengan cara dia mati di atas kayu salib dan melalui kebangkitan. Maka kita sekarang mendapatkan kasih karunia keselamatan, kita dapat menikmati hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita harus berdoa. Walau bagaimanapun keadaan kita sesusah apapun, jangan putus asa, jangan mengeluh kepada Tuhan. Tapi mari kita berdoa dengan mempertaruhkan nyawa kita. Ketika kita berdoa, Tuhan berkenan, Tuhan mendengar doa kita, Dia akan melakukan mujizat di hadapan kita. Keadaan Indonesia dan keadaan zaman sekarang tidak jauh berbeda dengan di zaman Nabi Yesaya. Dunia sekarang semakin gelap, keadaannya semakin kacau, kemudian tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang mau hidup sesuai dengan firman Allah. Pada saat seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Walaupun kita berdoa, walaupun kita berusaha dengan kekuatan diri kita untuk membuat satu orang jiwa bertobat, dengan kekuatan diri kita, hal itu tidak bisa terjadi. Namun ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan memiliki semangat hati seperti Nabi Yesaya, Allah mendengar doa kita, Allah melihat tangisan air mata kita, sehingga Allah akan melakukan mujizat. Seperti Nabi Yesaya, kita pun harus maju kepada Allah. Kita juga harus berdoa dengan hati yang urgen, hati yang sungguh-sungguh. Tuhan, bukankah Engkau adalah Bapa kami? Pandanglah dan lihatlah keadaan kami. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah umat-Mu. Sekiranya Engkau memuliakan langit, Engkau turun. Tuhan, jawablah doa kami melalui api. Kalahkanlah semua musuh-musuh di hadapan kami. Semoga Allah memberi roh tua seperti Nabi Yesaya. Kita harus berdoa supaya Tuhan melakukan karya pengampunan dosa, karya pemulihan, karya kebangunan rohani melalui SBC tahun 2014 secara kuat. Supaya terjadi karya pertumbuhan kelipatan dalam tahun 2014, kita harus banyak berdoa. Kita harus berdoa supaya umat Indonesia kembali bangkit, berjaya lagi untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itulah kita harus berdoa. Kita harus berdoa supaya setiap kampus di Indonesia dapat didirikan murid-murid Tuhan, sampai seluruh kampus di Indonesia bahkan di seluruh dunia dapat diperoleh. Untuk itu kita harus berdoa dengan mempertaruhkan nyawa kita. Untuk itu kita harus berdoa untuk mempelajari doa Yesaya. Kemudian jangan hanya belajar dan belajar, tapi kita juga perlu mempraktekkan, mengamalkan doa Yesaya itu dalam kehidupan rohani kita. Kiranya Allah berkenan kepada kita, kepada persekutuan kita, sehingga kita dapat mengubah dunia ini dan generasi ini. Karena seperti tadi nyanyian spesial, doa dapat mengubah segala sesuatu. Kiranya dalam persiapan SPC gabungan tahun 2014, Tuhan memberi banyak berkat kasih karunia yang melimpah di hati kita masing-masing, terutama diberikan roh doa yang menyala-nyala, supaya kita dapat mendatangkan api-api dari surga, sehingga segala dosa kita semuanya terbakar. Kemudian hati domba-domba yang keras dapat digunakan, mereka bertobat, mereka diusahakan sebagai murid-murid Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, kita akhiri dengan baca ayat 8. Oke, ayat 6, pasal 64 ayat 8. Oke, 1, 2, 3. Orang yang berada di surga, kami sungguh berterima kasih karena pada hari-hari ini kami mau belajar bagaimana doa Nabi Yesaya. Dia terlebih dahulu mengingat segala kebaikan Tuhan,
kasih karunia Tuhan, sehingga dengan ucapan syukur dia memuji Tuhan. Sebelum dia berdoa, dia terlebih dahulu mengakui segala dosa baik dari dirinya maupun bangsanya. Kemudian dia untuk berdoa, untuk memandangkan Tuhan Sapa, dia mempertaruhkan nyawanya supaya hati Tuhan dapat digerakkan, supaya Tuhan memuliakan langit, supaya Tuhan turun, supaya Tuhan melakukan karya mujizat di tengah-tengah bangsanya. Biarlah segala roh tua yang pernah Tuhan berikan kepada Nabi Yesaya diberikan juga dalam persekutuan kami, dalam hati kami, dalam keluarga kami. Tuhan, memang seperti Engkau lihat, kami lagi menghadapi begitu banyak masalah. Dan ketika kami melihat di kami, keadaan kami tidak sanggup untuk mengatasi semua masalah itu. Namun kami percaya ketika Tuhan mau menolong kami, semua masalah yang kelihatan sebesar gunung apapun, ketika Tuhan mau bekerja, ketika Tuhan mau bertindak, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan ajari kami, agar kami jangan melakukan perjuangan yang sia-sia, tapi kami datang kepada Tuhan sambil mengingat Bapa kami, sambil mengingat status kami sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian kami juga mempertaruhkan nyawa kami untuk berdoa kepada Tuhan dengan mempertaruhkan nyawa kami, supaya dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami terjadi banyak mujizat, sehingga ketika kami memberitakan, bagi kami juga ada banyak bahan saksi cerita berbagai pengalaman, supaya melalui diri kami bisa memberitakan Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang Maha Pengasih. Biarlah ketika kami melayani SPJ tahun 2014 pun, daripada banyak hal, banyak kegiatan, tapi kami fokus untuk berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya daripada manusia bekerja, tapi biar Tuhan sendiri turun, Tuhan sendiri bekerja, sehingga karya pengurapan Roh Kudus, karya pertobatan, karya pengampunan, karya pemulihan dapat terjadi secara kuat sepanjang SPJ tahun 2014. Dan dalam karya yang mulia ini, Tuhan, kami mau ambil bagian, kami mau berdoa, walaupun kami karena keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, banyak hal yang tidak dapat kami lakukan, tapi kami mau berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa kami, melaksanakan sesuai dengan doa kami, sehingga kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.